Ya, ini lagi-lagi kemudian ditegaskan oleh Presiden Prabowo di hadapan para pemimpin negara-negara Islam bagaimana kemudian komitmen dan juga posisi Indonesia yang terus tanpa henti dan juga tak pernah surut dalam mendukung kemerdekaan Palestina. Mungkin kita juga pernah mendengar bagaimana pernyataan Presiden Prabowo saat menyampaikan posisinya dan juga kemudian ingin mendukung kemerdekaan Palestina sembari juga bisa kemudian menerima warga Palestina pada saat relokasi mungkin akan dimulai di sana. Tapi lagi-lagi kemudian disampaikan secara tegas kita butuh tindakan nyata, tak hanya resolusi maupun juga relokasi. Rakyat Palestina berhak untuk kemudian menikmati tanahnya sendiri. Kita coba akan bahas hal ini langsung bersama dengan sejumlah narasumber kami. Sudah hadir bersama dengan saya di studio Pekan Indonesia malam saat ini ada Prof. Evi Fitriadi, Guru Besar Hubungan Internasional UI. Selamat malam, Prof. Selamat Evi. malam, Mbak Maria. Terima kasih sudah hadir di tengah kesibukannya langsung dari ngajar langsung ke studio kami. Terima kasih, Prof. Terima kasih sama-sama. Dan juga sudah hadir bersama kami lagi-lagi halo selamat malam. Assalamualaikum Mbak Mardani Alisera, Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen DPR RI. Kemarin kita simak langsung ya di DPR ya. Betul. Bu Mardani ya. Luar biasa. Oke, nanti kita bahas dan juga sudah tersambung bersama kami ada juru bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan Bang Philip Vermonte. Selamat malam. Selamat malam Mbak Maria, selamat malam Prof. Evi dan Pak Mardani Alisera. Siap, Bang Philip. Langsung kalau gitu, kita ingin tahu apa kemudian makna dari pernyataan Presiden Prabowo yang secara tegas menyatakan posisi Indonesia seperti apa. Meskipun kita sudah tahu, tapi disampaikan di sana, kita harus butuh tindakan nyata, tindakan tegas, tak hanya resolusi semata di hadapan di para pemimpin negara Islam di sana. Ya, terima kasih Mbak Maria. Mungkin kita harus dudukan konteksnya. Bahwa Indonesia mendukung kemerdekaan Palestina itu sudah sejak lama sekali dan sudah banyak yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dari waktu ke waktu. Dan Presiden Prabowo melanjutkan dan menekankan komitmen panjang Indonesia terkait dengan kemerdekaan Palestina. Karena amanat konstitusi kita menghendaki bahwa kita ikut menghapuskan segala bentuk penjajahan dari muka bumi. Dan Palestina adalah salah satu yang tersisa dalam konteks orang-orang atau sebuah bangsa yang tidak bisa hidup dan menikmati kedaulatan di tanah tempat mereka tinggal. Itu yang pertama. Yang kedua, pidato Presiden kemarin disampaikan dalam sidang ke-19 Parliamentary Union dari OKI. Jadi itu adalah forumnya para parliamentarian atau lawmakers atau anggota-anggota Dewan Perwakilan dari negara-negara ini. Artinya pidato Presiden itu menjadi sangat strategis karena yang ada di hadapan beliau waktu itu adalah anggota-anggota parlemen yang dalam pemahaman kita tentu saja adalah wakil-wakil rakyat di negara-negara anggota OKI. Karena itu kehadiran mereka di Jakarta dan kebetulan Indonesia menjadi tuan rumahnya itu memiliki makna yang sangat penting karena Presiden sebagai cabang kekuasaan eksekutif kemarin mengadres teman-teman anggota parlemen yang ada di cabang kekuasaan legislatif. Dan mereka yang akan membuat undang-undang, mereka akan mengawasi pemerintahan masing-masing. Karena itu daya dorong dari hasil pidato Presiden tersebut akan dibawa oleh para anggota parlemen ini ke negaranya masing-masing untuk ikut serta mendorong bagi kemerdekaan di Palestina kepada pemimpin-pemimpin negaranya. Karena itu semua usaha yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia melalui hari ini adalah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto itu ditujukan untuk mencapai semua sektor. Presiden menemui para kepala negara dalam berbagai kesempatan, forum D8 misalnya, atau bahkan dalam forum G20 dan forum-forum lainnya di sektor-sektor multilateral. Tetapi dalam konteks bilateral, Presiden Prabowo berulang kali mengunjungi berbagai negara Timur Tengah, antara lain untuk membicarakan soal kesepakatan bangsa-bangsa yang tergabung dalam OKI ini bagaimana menyelesaikan konflik Palestina secara permanen. Dan dengan parlementarian itu adalah salah satu aspek yang sangat penting yang perlu dilakukan oleh pemerintah, tidak hanya oleh pemerintah Indonesia, karena ini persoalan global, tragedi kemanusiaan yang mengharuskan seluruh negara bekerjasama untuk menghentikan kekerasan dan mencapai solusi damai yang permanen, yaitu dalam konteks apa yang diperjuangkan pemerintah Indonesia, apa yang diperjuangkan oleh oleh Presiden Prabowo adalah solusi negara Palestina yang berdampingan, coexisting dengan Israel dalam konteks ini.
Ya, Bang Philip, lalu kita juga masih ingat dan juga banyak yang mempertanyakan kemudian bagaimana kemudian sikap dan juga rencana Presiden Prabowo yang ingin kemudian mengevakuasi kurang lebih ada 1.000 warga Gaza untuk kemudian dibawa ke Indonesia di tengah konflik dengan Israel saat ini. Apakah itu kemudian masih berlaku? Ya, itu kan selalu diusahakan karena begini, kadang-kadang disalahpahami oleh banyak pihak bahwa Indonesia menyetujui narasi pengeluaran paksa warga Palestina. Tadi dalam video yang disampaikan di awal juga disebutkan hari ini di Palestina, di Gaza, ada lebih dari 100.000 orang yang terluka yang membutuhkan penanganan medis dan juga membutuhkan atensi dari dokter, perawatan dan lain-lain. Dan sebetulnya fokus yang disampaikan oleh Presiden Prabowo beberapa waktu lalu adalah dalam konteks menyediakan solusi sementara bagi orang-orang yang terluka, anak-anak, wanita, dan orang-orang yang membutuhkan. Karena itu sebetulnya jauh berbeda, bukan sama sekali berarti Indonesia mendukung relokasi seluruh warga Gaza sehingga dengan mudah akan dikuasai oleh Israel. Sama sekali bukan itu yang dimaksud, tetapi adalah solusi humanitarian sementara ini yang dialami oleh saudara-saudara kita di Gaza yang membutuhkan, sangat membutuhkan bantuan medis. Dan Solusi itu dalam sementara, konteks demikian yang disampaikan oleh Presiden. dalam konteks itu ya, dan itu juga masih berlaku hingga saat ini. Konteks itu yang kemudian harus dipahami. Bang Mardhani, kita tahu betul sebagai tuan rumah kemarin di DPR juga Mbak Puan secara jelas di depan Pak Prabowo, di depan para pemimpin negara-negara Islam sampaikan menolak relokasi. Tepuk tangannya juga keburu kemarin. Betul, dan dua-duanya tidak bertentangan. Mbak Puan menolak relokasi, yang diinginkan Prabowo mengevakuasi mereka yang terluka. Kalau tadi Mas Philip bilang 50 ribuan yang meninggal, yang terluka itu sekitar 200 ribu. Kira-kira seminggu yang lalu kami menerima rombongan dari Bulan Sabit Merah Indonesia yang baru pulang dari Gaza. Mereka bisa masuk Gaza 2 kali, 7 dokter spesialis untuk rumah sakit setara rumah sakit RSUD kecamatan, sehari itu 1.000 operasinya. Itu yang bisa ditangani. Yang tidak bisa ditangani, nah yang tidak tertangani itulah yang dalam konteks Pak Prabowo kita siap untuk di treatment di Indonesia. Kalau dengan konteks itu DPR bagaimana menyikapinya? Kami dua-duanya setuju. Tidak boleh ada relokasi karena dalam Jakarta deklarasi kita itu Gaza itu harus dibangun bukan cuma dengan bangunannya tapi dengan dignity-nya, dengan sovereignty-nya, dengan haknya. Ya, makanya kalau saya komen itu bukan urusan Donald Trump itu ya. Itu urusan warga Gaza ya, walaupun tetap sebagai figur yang punya superpower, dia punya kemampuan, tapi kita sampaikan. Tetapi untuk urusan mentreatment mereka yang luka, idenya Pak Prabowo bukan sesuatu yang salah. Ya, meskipun kemudian banyak yang bersuara begitu ya, bagaimana kemudian perasaan warga Gaza tersebut saat kemudian harus meninggalkan tanahnya begitu ya, dalam kondisi apapun, di tengah kondisi apapun, Prof. Evi? Saya pikir kita jangan bermain kata-kata lah ya. Arti sebetulnya tuh apa? Berarti kan membawa orang-orang maupun terluka atau apa ke Indonesia, mengobati Indonesia. Pertama, apakah itu mereka mau? Kedua, itu solusi kita ini inline nggak, sejalan nggak dengan resolusi yang selama ini didukung-dukungkan baik di PBB, di Dewan Keamanan PBB terutama, lalu di organisasi negara-negara Islam, lalu yang selama ini kita perjuangkan. Kan kita nggak pernah punya ide itu kan, merelokasi itu mau disebut sementara kayak mau, nggak pernah ada. Dan pernah ada studi nggak tentang itu? Karena dari yang ada di media dan beberapa riset, itu orang-orang yang sudah meninggalkan itu nggak bisa kembali. Dan ada orang-orang yang masih megang kunci rumahnya yang dia tinggalkan berapa tahun yang lalu, 20 tahun. Dia nggak bisa balik. Jadi udah ada case, nggak mungkin mereka bisa balik. Yang kedua, ini kan memang maunya Israel, maunya Amerika. Sejak Donald Trump dilantik, dia sudah mengatakan dia mau merelokasi. Dia udah ada tuh kata-kata itu, mau relokasi ke beberapa negara termasuk Indonesia. Jadi walaupun apapun pembelaan terhadap statement Presiden, saya pikir kita nggak bodoh-bodoh amat lah ya melihat perang-perang kata-kata seperti itu. Kita paham ini sebetulnya kebijakan yang mungkin ya
berhubungan juga dengan negosiasi perang dagang negosiasi tarif kita dengan Amerika nih. Hubungannya apa, Prof? Ya kan kita ingin menunjukkan, aduh kayak Mbak Maria kayak nggak tahu aja, kan kita ingin menunjukkan bahwa kita sesuai nih dengan kemauan Amerika merelokasi, dan itu bisa jadi bargaining chip kita ketika melakukan negosiasi tarif. Oke. Kalau itu terjadi tapi itu kita jahat banget. Iya, mungkin sampai di sini singkat saja, Bung Philip. Betul demikian, Bung. Ini hanya perang kata-kata, bahkan khawatirnya ada tujuan terselubung tadi sampai ke Prof Evi. Saya tidak sepakat dengan Prof. Evi kali ini karena begini, Mbak Maria. Mbak Maria demam aja pingin langsung ke rumah sakit. Apalagi saudara-saudara kita yang terluka, yang mengalami trauma dan lain-lain di Gaza itu sangat membutuhkan pertolongan. Justru menurut saya kita juga akan menjadi tidak punya hati kalau kita tidak concern pada orang-orang yang sangat membutuhkan pertolongan medis ini. Dan jangan lupa sebetulnya mekanismenya ada banyak. Memang itu adalah usulan dari Indonesia. Okay. Niat baik dari pemerintah Indonesia, tetapi mekanisme ada banyak. Pemerintah Indonesia bekerja mekanisme dalam itu yang juga kemudian kita pertanyakan sebenarnya Bang Philip ya, agar jelas konteks seperti apa. Tapi mohon maaf kita tahan dulu, ada yang boleh sesaat lagi nanti kita lanjutkan kembali ya. Kami akan kembali untuk Anda usai jeda. Itu dia, tegas di sana disampaikan Bang Philip. Jadi langkah tindakan-tindakan nyata apa yang kemudian harus dilakukan oleh pemerintah kita agar ini segera terwujud. Kita tak ingin lagi dengar omon-omon gitu ya kalau bahasanya ya. Kita ingin dengar langsung tindakan nyata agar juga negara-negara Islam ini juga lebih solid lagi untuk bisa kembali memperjuangkan kemerdekaan Palestina, Bang Philip. Mbak Maria, konflik Israel-Palestina itu di underlying-nya mungkin sudah ratusan tahun. Dalam konteks konflik kedaulatannya sudah berpuluh-puluh tahun, dan seluruh negara telah berusaha untuk menyelesaikan soal konflik di Palestina ini. Dalam konteks Indonesia sejak zaman Bung Karno, Pak Harto, Habibie, Megawati, Gus Dur, SBY, dan juga Pak Jokowi, semua sudah melakukan semua alternatif yang mungkin dilakukan untuk menyelesaikan konflik di Palestina ini. Tetapi satu hal, yang pertama kita harus mengakui bahwa usaha-usaha itu telah menemui jalan buntu. Kenapa? Karena tidak ada solidaritas di antara negara-negara yang paling relevan dengan isu Palestina ini. Misalnya negara-negara di sekitar. Yang kedua, bahwa ada konteks geopolitik yang rumit di Timur Tengah yang membuat setiap solusi yang mungkin itu selalu menjadi mentah kembali. Yang ketiga, karena itu ada sebetulnya kalau yang diminta atau ditanya adalah tindakan-tindakan konkret. Hari ini tindakan konkretnya adalah memaksa, mendorong, mengimbau, menyampaikan di forum-forum internasional yang Indonesia ikut serta di dalamnya, apakah itu di forum PBB, nanti September ada sidang Majelis Umum PBB, atau di mekanisme PBB yang lain seperti UN Relief Work Agency. Semua apa yang mungkin dilakukan harus dilakukan, termasuk bantuan humanitarian. Karena itu adalah bagian dari mendelegitimasi pemerintah Israel bahwa apa yang dilakukan ini sudah beyond dari kemanusiaan yang bisa kita terima. Tapi begini Bang, kita tahu betul pernyataan bahkan peringatan perintah PBB saja diabaikan oleh Israel. Persis, karena itu Indonesia hanya satu negara. Kalau 190 negara sudah menyatakan pemerintah Israel tidak mau terima, artinya kita harus menerima realisme politik bahwa ada negara-negara besar yang semua negara tergantung kepada mereka, sehingga tekanan itu tidak berarti. Karena itu semua solusi terobosan yang bisa dilakukan harus dilakukan. Diplomasi itu kan the art of possible. Ini keahliannya Bu Evi Fitriani. Apa yang possible dilakukan harus dilakukan, termasuk di dalamnya terutama mendorong bantuan aksi kemanusiaan. Tetapi jangan lupa apa yang disampaikan Presiden Prabowo terkait dengan melakukan treatment terhadap orang-orang yang membutuhkan, ada syarat-syaratnya. Yang pertama hanya untuk mereka yang terluka dan trauma dan anak-anak. Yang kedua, ini yang paling penting, harus mendapatkan dukungan dari all parties concerned, terutama di negara-negara sekitar Palestina. Karena itu yang tengah dilakukan adalah konsultasi terus-menerus, Presiden datang ke berbagai negara ini, tentu saja dengan tujuan-tujuan lain, tidak hanya soal Palestina, karena kita ada soal domestik juga, mencari investasi, mendorong kerjasama pembangunan, dan seterusnya. Tetapi agenda Palestina ini tidak pernah hilang dari agenda yang dibicarakan oleh Presiden untuk melakukan konsultasi, mendapatkan persetujuan dari negara-negara terutama yang paling relevan di sekitar Palestina.
Yang ketiga, tentu saja dia sifatnya temporary, bukan relokasi. Ini sudah berpuluh-puluh kali dikatakan oleh Presiden dan juga oleh Menteri Luar Negeri. Jadi ini bukan soal omon-omon, bukan soal bahwa tidak bisa dilakukan, tetapi ini adalah bagian dari terobosan-terobosan apa yang mungkin dilakukan oleh Indonesia, dan Indonesia punya track record yang panjang terkait dengan bantuan-bantuan kemanusiaan. Itu adalah salah satu expertise dari Indonesia. Kita sudah banyak membantu di wilayah-wilayah lain yang konflik, di Myanmar atau orang-orang yang kena bencana alam. Kita punya kemampuan itu, karena itu Presiden Indonesia menawarkan. Kami punya solusi sementara humanitarian dan membutuhkan konsen. Dalam hubungan internasional, Prof. Evi paling ahli, itu memerlukan konsen. Bahwa sebuah ide kemudian masih memerlukan waktu untuk diterima, menurut saya itu bukan kegagalan, bukan omon-omon, karena memang diplomasi itu adalah the art of possible. Kita melakukan apa yang kita percaya dan bisa kita lakukan. Boleh langsung ditanggapi ya oleh Prof. Evi ya, silakan Prof. Mas Felix, terima kasih. Ya mungkin karena posisinya juru bicara ya, memang harus bicara seperti itu. Saya maklum. Tapi juga posisi saya sebagai akademia, I have to say what I have to say based on my expertise. Jadi gini, pertama saya tuh bersyukur sekali ke dalam pidato kemarin, Pak Prabowo tidak mengulang lagi rencananya untuk merelokasi. Itu apa? Itu apa indikasinya? Berarti beliau sendiri udah berpikir itu is not a good, ya kan nggak diomongkan. Kedua, sangat ingin kami di Indonesia mendengar kebijakan pemerintah itu kalau A ya dijalankan sesuai dengan A. Jangan kalau mengatakan A yang dilakukan B atau A minus. Nah itu yang kita ingin. Kalau memang kita konsisten membela bangsa Palestina dan berjuang untuk kemerdekaan Palestina dan menghentikan genosida yang terjadi sekarang di Gaza atau di wilayah Palestina yang lain, ya kita lakukan dengan cara tidak merugikan mereka. Tadi sudah dijelaskan mekanismenya dan itu juga keahlian Indonesia, kita paham betul Bu. Saya jawab keahlian Indonesia. Coba lihat keberhasilan kita menangani pengungsi Myanmar. Coba lihat adakah keberhasilan kita pengungsi Myanmar masih terlunta-lunta di Aceh, akhirnya menimbulkan masalah sosial di Indonesia. Itu kenyataan di lapangan. Anda khawatir ini soal Gaza? Ada masalah. Tapi poin saya gini, kalau mau benar mendorong bangsa Palestina, lakukan pertama ya, konsultasi dulu dong dengan stakeholders yang ada gitu. Jadi jangan belum apa-apa udah nih rencana itu, lalu kita sendiri sekarang malu kan, ternyata rencana itu ditolak banyak negara dan bahkan oleh di dalam negeri sendiri ketua parlemen juga menolak gitu. Kan nggak malu kita, udah ngomong-ngomong kemana-mana kita mau relokasi, tiba-tiba di dalam negeri sendiri nggak kompak, terus nggak didukung oleh negara lain. Mengapa tidak rencana itu dimatangkan dulu, dibahas dulu, dan teman-teman Kemlu yang mau diajak ngomong. Mereka kan sudah mengurusi masalah Palestina ini udah puluhan tahun, para diplomat Kemlu tuh. Mereka udah punya jaringan, they have knowledge, mereka udah punya strategi, mereka tahu siapa yang harus diajak ngomong. Dan walaupun dikatakan tadi udah berkali-kali dan kelihatannya gagal, mentok ya. Itu kan dulu ya, ini kan international relation itu berkembang terus. Konteks hari ini beda dengan konteks dulu. Sekarang yang kita diajak bicara bisa yang lebih lain. Jadi itu yang harus kita manfaatkan. Nah, poin saya adalah strategi yang bisa dilakukan, bukan merelokasi, tapi justru kita harus menekan gitu. Kalau kita membawa orang keluar dari Israel, dari Gaza, itu sama aja kita secara tidak langsung ya ikut mengurusi bangsa Palestina gitu ya, karena mereka nggak akan bisa kembali, nggak akan bisa. Sorry, ya. Yang pertama, persis situasi berubah, maka policy adjusting dengan situasi yang berubah. Karena itulah ada inisiatif-inisiatif baru. Yang kedua, saya tidak terlalu paham apa yang dimaksud oleh Bu Evi dengan menekan, karena kita sudah melakukan tekanan sekeras-kerasnya terhadap yang terjadi, terutama adalah krisis humanitariannya. Ada ratusan ribu orang yang terluka dan nggak dapat pertolongan. Ada puluhan ribu orang yang sudah mati. Jadi poinnya adalah kita mengejar soal-soal yang lebih struktural, menekan pemerintah Israel lewat berbagai forum internasional. Tetapi dalam konteks konflik ini ada konteks humanitariannya juga. Dan menurut saya yang dilakukan Presiden Prabowo itu, saya juga kurang paham apa yang dimaksud dengan Mbak Evi tidak ada konsultasi dengan teman-teman Kemlu. Tetapi Menteri Luar Negeri terlibat dalam pembicaraan itu dan mereka juga bicara dengan tentu saja unit-unit yang relevan di Kemlu, sehingga isu itu, dan jangan lupa ini sekali lagi, waktu itu disampaikan pertama kali, ada syarat-syarat yang disampaikan. Mungkin media luput melaporkan gitu. Tapi kalau kita cek statement dari Menteri Luar Negeri,
ketika pertama kali diungkapkan oleh Presiden juga, syaratnya itu tadi, konsen dan juga sementara, temporary, dan hanya bagi orang-orang yang paling membutuhkan pertolongan. Prof. Dan konsen itulah yang diperlukan. Dan saya kira tidak ada yang sifatnya, menurut saya, Mbak Evi dan Pak Mardhani Alisera, membuat malu Indonesia itu nggak ada. Justru kita mengingatkan teman-teman di pemerintahan di negara-negara OKI, ini soal humanitariannya bagaimana? Baik. Di Palestina. Kalau mereka menganggap ya sudah Anda silakan. Kalau kita ingin membantu humanitarian, membawa orang sakit dan koma dari Gaza ke sini, jaraknya ribuan kilometer, belum nyampe Indonesia mereka sudah tidak tertolong. Iyalah kalau memang benar-benar humanitariannya, tadi membantu orang. I don't think this is the solution for that gitu ya. Banyak solusi lain tanpa harus membawa bangsa orang-orang dari Palestina ke Indonesia ya. Misal contoh yang paling gampang yang sebetulnya bisa dilakukan Indonesia adalah kembali menggalang dukungan untuk menghentikan Israel. Dan sekarang negara-negara, coba cek aja, kita kan udah 5 kali jadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan, kita pakai jalur itu. Dan sekarang anggota Dewan Tetap Keamanan, ada Cina, ada Rusia, dan sekarang Prancis itu pro. Kita udah pegang 3 dari 2 loh. Jadi kita bisa buat Mbak Evi, itu kan dilakukan. Itu tetap dilakukan, bukan meninggalkan. Jadi bahwa ini ada. Nah ini yang dibesar-besarkan menurut saya, jangan merelokasinya yang dibesar-besarkan yang belum tentu berhasil itu. Saya merespon pertanyaan dari host, namanya Ibu Maria. Bagaimana rencana relokasi itu? Saya merespon. Tetapi dalam konteks dukungan Indonesia terhadap Palestina, tidak ada yang berubah. Kita menekan terus di PBB, kita menekan di forum-forum internasional yang lain, termasuk kemarin dalam Parliamentary Union yang di Jakarta di host oleh DPR RI, itu sudah yang paling keras menurut saya pernyataan yang disampaikan. Sehingga ini bukan either or. Kalau kita melakukan ide tentang kemanusiaan, berarti kita meninggalkan cara-cara untuk menekan dan cara-cara lain yang disebutkan oleh Mbak Evi tadi, semua sudah. Artinya semua cara sebenarnya sudah dilakukan ya, termasuk juga ini adalah solusi tambahan sementara yang mungkin juga bisa ditawarkan. Bu Mardhani, respon Anda. Betul. Ya, yang pertama tentu kami di DPR melihat semua possible way ya. Semalam Pak Prabowo waktu di pembukaan POIC, inisial dipakai semua peserta waktu itu ya, karena kita ingin menunjukkan betapa bahwa Indonesia betul-betul punya komitmen penuh, dan hampir semua yang saya temui mengagumi pidato yang sangat lugas dari Pak Prabowo. Bukan cuma tentang, sebenarnya tema utama POIC kita tuh good governance and strong institution, Mbak Evi. Bahasanya gini, kita nggak bisa marah sama Amerika, marah sama orang lain, urusan Israel, urusan Palestina, kalau kita tidak memperbaiki diri sendiri. Karena among 54 countries of OIC, mayoritas ya developing countries. Nah untuk bisa maju, ya kita harus good governance, tata kelola yang baik, transparansi, akuntabilitas, ada strong institution yang kuat, yang tidak ada korupsi. Itu yang diangkat juga oleh Pak Prabowo, dan itu sangat diapresiasi. Karena kata beliau, gimana bisa menolong orang lain kalau tidak kuat diri kita. Gitu. Termasuk juga pada saat relokasi ini juga sempat diajak berbincang nggak DPR? Tadi sebelum di launching ya. Kalau lagi-lagi kalau saya menilai itu niat baik Pak Prabowo dan kita dukung. Tapi saat yang sama, seperti tadi Mas Philip, Mbak Evi juga bilang, memang tata dunia kita berubah. Nih tanggal 25 ini, Spanyol ngundang seluruh menteri luar negeri untuk dukungan kepada Palestina. Kami waktu hadir di IPU di Tashkent, delegasi Israelnya walk out karena Spanyol, Norwegia, Estonia, Inggris, Perancis semua dukung solusi two-state solution. Dan Indonesia konsisten seperti yang Mas Philip bilang, kita two-state solution. Kita ingin Palestina segera merdeka gitu loh. Dan karena itu ini solusi yang sangat visible. Walaupun Mbak Evi lebih paham ya. Ada cerita, ada dua nih ya. Di luar kita tekan terus secara diplomatiknya, secara Dewan Keamanannya, bilateralnya, multilateralnya di semua fora.
Tapi memang di dalam negeri kalau Netanyahu Mbak Evi terjungkal. Sekarang kan yang menang nih Likud sama partai right wing. Ekstremis banget ini. Tapi kalau yang menang tuh sosialis, tengah sama kiri gitu loh. Dia akan lebih mudah untuk diajak gitu loh. Dan yang Tapi tidak masa kita suka, harus menunggu itu gitu loh Bang Mardhani? Sampai dua-duanya kapan? bukan menunggu, all possible way, we are knocking all the door gitu loh. Nah, kalau di dalamnya berubah, tengah yang menang koalisi sama kiri, kayak kita ini salah satu sejarah merdekanya Mbak Evi, karena partai etik, partai sosialis menang di Belanda akhir 1890-an. 1903 ada Quick School, 1905 ada sekolah guru di Indonesia karena diwajibkan bahwa semua jajahan harus punya. Dari situ timbul. Artinya dalam negerinya nggak solid juga. Netanyahu tuh list daftar kejahatan di dalam negerinya tiap hari demonya ada gitu. Kalau pemilu sekarang kalah gitu loh. Korupsi juga dia. Korupsi Oke, itu dia. macam. Menarik, jadi artinya luar sebenarnya dalamnya semua sudah kita dipikirkan jalankan. ya? Sudah dipikirkan. Termasuk boykot. Kami kemarin menyatukan, ayo boykot. Nah, gitu. menarik soal ini. Nanti kita coba akan lanjutkan di segmen berikutnya, termasuk juga apa tindakan-tindakan nyata yang kemudian bisa dilakukan oleh negara ini. Kita bahas usai jeda sesaat lagi untuk Anda. Ya, kita tentu apresiasi apa disampaikan oleh Presiden Prabowo di depan para pemimpin negara Islam pada saat di DPR kemarin. Tentu kita ingin dengar itu secara terus-menerus dengan berbagai ada isu yang sedang bergulir. Tapi begini Bang Mardhani, apa paling tidak tindakan nyata? Kita ingin dengar hal-hal yang lebih konkret lagi. Kita ya sudah berulang kali kita menyatakan ini gitu. Kita ingin tahu apa langkah terbaru, apakah ada hasil yang lebih konkret, declaration of action misalnya dari sejumlah negara tersebut atau bagaimana? Ya, alhamdulillah di Standing Committee on Palestine maupun Political Affairs kita bahas secara detail. Kemudian di paripurna kita sepakati dan kita deklarasikan, namanya Jakarta Declaration ya. Salah satu yang paling utama adalah menggaungkan persatuan aksi. Kemarin tuh ada sebetulnya kalau lihat di dalamnya kita punya banyak perbedaan. Contohnya beberapa negara komplain kenapa beberapa negara anggota ini memiliki hubungan diplomatik dengan Israel. Kan kalau membuka hubungan berarti mendukung Israel. Tapi kayak kami coba cari titik temunya. Karena beberapa negara yang punya hubungan diplomatik terjadi blessing in disguise. Kita bisa masukin bantuan kita melalui mereka karena mereka punya akses itu. Nah, akhirnya yang terjadi kemarin itu dari hasil perbincangan, saya kebetulan sempat menjadi co-chair 2 kali di Palestine sama di Political Affairs gitu loh. Itu nyatukan antara Aljazair sama Mali, punya itu Iran sama Yaman, itu seru. Akhirnya kita sepakat total football. Yang bisa contoh Arab Saudi punya duit, Mbak. Dengan Trump ya udah, dengan duitnya termasuk kemarin tuh salaman sama Presiden Suriah dan 11 Juni ini Saudi sudah put on the table on related meeting di UN on Palestine. Nah, Qatar juga dengan caranya pokoknya bagaimana Trump menjauh dari Netanyahu. Belakangan udah mulai terbukti. Kita yang lain boykot jalankan. Plus satu lagi, demo Palestina tiap minggu. Kami waktu ke Jenewa dikritik sama PT RI Jenewa, Mas Mardhani, di Jenewa ini tiap minggu ada demo tentang Palestina. Yang demo bukan orang Islam gitu. Yang demo cuma 6 sampai 8 orang saja. Tapi nggak berhenti demo terus-terusan dengan tema yang sangat menarik. Di kita kan kadang-kadang adem ayem, kadang-kadang itu ngefek ya aksi-aksi semacam itu. Namanya ini edukasi dan kesadaran masyarakat. Makanya demo-demo pendukung Palestina di kampus-kampus besar, bukan cuma Amerika, Eropa, Jepang, Korea, jangan sebut New York, jangan sebut Princeton. Saya waktu itu ditangkepin. Dan itu dengan termasuk sekarang nih, Mbak Evi tadi bilang Prancis makin tegas, Spanyol sudah menerima bahkan mendukung agar Palestina menjadi anggota penuh PBB ya. Kemarin di IPU dia walk out karena negara-negara 12 plus tuh yang biasanya dukung dia tuh udah mulai beda. Pokoknya desek tuh solution. Karena buat mereka Mbak, mereka politisi juga dengan seluruh kekejaman Israel ini dan melihat pemimpin mereka terus membantu Israel, hukuman di pemilunya kian kenceng gitu. Akhirnya mereka mulai membagi jarak. Nah kita terus. Jadi memang total football termasuk boykot. Ya, nah, itu dia.
Ada satu apparel terbesar, jadi yang di jersey-nya Israel tuh dibuat, mereka kita boykot, akhirnya lepas, dia nggak mau jadi donatur atau yang kerjasama lagi gitu loh, sponsorshipnya nggak mau gitu. Nah ternyata efektif boykot ya, DBS. Nah kami lagi menggerakkan agar boykot, sanction, and deinvestation dijalankan terus. Itu dia. Tapi karena kalau kita lihat saat ini kan kayaknya isu-isu boykot terlebih di dalam negeri kan sudah mulai melunak ya, Prof. Evi ya? Iya, iya. Saya pikir mungkin juga karena ada isu-isu lain ya, yang banyak betul memang negara kita kan juga isu domestiknya juga banyak ya. Betul, Mbak. Jadi itu kali yang juga menyebabkan kita. Tapi ini efektif. Maksudnya? Boykot ini efektif kah? Iya, sebetulnya boykot itu sebetulnya bagian dari public education ya, public education dan terus mengingatkan. Jadi kita jangan lupa nih ada orang yang sengsara di sana, ada orang anak-anak dibunuhin, kelas sekolah dibom, rumah sakit dibom, dan sangat penting untuk sebetulnya menggait media. Jadi kalau boykot saja cuma skup itu sebetulnya nggak. Menekan ekonomi Israel itu kan yang diharapkan. Kan? Ya, jadi media supaya menyiarkan boykot itu, menyiarkan demo itu. Jadi kan walaupun demonya cuma di depan di Jakarta, tapi gaungnya kemana-mana. Yang penting itu jadi peran media tuh sebetulnya harus di-engage. Termasuk media internasional, artinya masa sih media-media semuanya mendukung Zionis kan banyak juga kan yang enggak. Nah itu harusnya salah satu. Kedua tadi menekan ekonomi. Tapi hati-hati kalau menekan ekonomi ya, jangan sampai kita sendiri sebetulnya kan banyak produk-produk yang katanya produk Israel ternyata malah produk dalam negeri kita gitu loh. Nah kita harus hati-hati. Persaingan bisnis juga. Jadi kita harus hati-hati gitu loh. Jangan main boket aja. Kita harus cek ini bener nggak sih sebetulnya ya kan yang dampaknya Israel apa bukan. Yang jelas-jelas memberikan kontribusi pada Israel aja yang harusnya. Dan itu sudah terbukti ada berapa memangnya waralaba internasional yang melakukan itu menurut saya kan mereka udah pada tutup juga kan di Indonesia. Nah itu dia Bang Mardhani, kalau kemudian itu cukup efektif artinya DPR juga mendukung ya aksi boykot produk-produk yang terafiliasi dengan Israel ini? Iya, kami bahkan bisa diserukan mungkin yang tadi, sebagai wakil rakyat. Iya, bahkan beberapa sudah mulai mengkaji naskah akademik rancangan undang-undang tentang DBS tadi ya, the investation, boycott and sanction tadi itulah, sehingga adanya tidak asal, misalnya gini, nggak bisa cuma berdasarkan WA satu produk itu langsung diboykot, ada tim verifikatornya yang itu trusted itulah. Kita juga ada tim investigasi. Investasi mana saja dari yang ternyata related kepada Israel. Nah, boykot mana saja, sanksinya seperti apa? Sanksi, kalau kita lihat sanksi Amerika kepada Soviet itu detail sekali, 6.000 item. Masing-masing punya, kita nggak bisa tuh pakai ATM, pakai kartu kredit kita di Rusia. Karena padahal di setiap vending machine-nya ada Visa Mastercard-nya ada, tapi kalau kena sanksi, memang akhirnya mereka tahu sanksi itu mau menyusahkan mereka. Itu dia, tapi bagaimana ya Bang di tanah air kemudian dengan beragamnya aksi boykot pada saat itu gencar dilakukan, kemudian banyak juga yang bersuara, kita tahu betul dampaknya ini terkait juga dengan ekonomi para karyawan yang kemudian bertaruh harap di sana. Enggak, kenapa? Pada akhirnya mereka yang kita boykot itu akan sadar. Kalau mereka mau eksis, berarti mereka harus menghentikan dukungan kepada Israelnya. Ketika mereka sudah menghentikan dukungan kepada Israel dan mereka melakukan klarifikasi, maka kita cabut. Nggak bisa boykot itu selamanya. Boykot itu bukan karena dia salah, tapi karena corporate action-nya itu membantu Israel. Itu yang diboykot. Kalau dia udah tidak membantu Israel, kita dukung lagi gitu. Ada masalah nih tapi Pak. Apa tuh? Produk-produk militer kita, pertahanan kita tuh banyak juga impor dari Israel. Nah itu dia, bagaimana kemudian juga konteks itu, kan kita juga ada hubungan dagang juga dengan Israel. Di depan mata kita sendiri, kita kan impor produk-produk pertahanan dari Israel juga gitu loh. Pinternya Israel tuh Mbak Evi, kadang-kadang dia tuh bukannya produk pertahanan, kurma atau apa, dia di packagingnya tidak refer ke Israel. Ada tangan kedua, tangan ketiganya. Nah, menarik gitu ini kalau kita bicara hubungan dagang Indonesia dan juga Israel, Bung Philip, bagaimana kemudian solusinya ya? Di tengah kemudian boykot ternyata cukup efektif kok dan bahkan harus digaungkan lagi kalau kata Bang Mardhani. Ya, itu kan aspirasi dari masyarakat dan juga dari banyak pihak ya. Tapi perlu diingat begini,
layer dalam hubungan internasional itu kan ada banyak. Turki itu salah satu negara yang paling keras terhadap Israel, baik dari statement maupun dari tindakan. Tetapi pada saat yang sama masih ada hubungan ekonomi yang dijalankan oleh Turki. Kemudian juga negara-negara yang tadi disebut oleh Bang Mardhani, mereka juga ada hubungan-hubungan ekonomi dengan Israel, sehingga mereka melakukan layerisasi dari hubungan mereka terkait dengan Israel dan juga terkait dengan negara lain, tentunya Amerika Serikat kah atau European Union dan lain-lain, dan mereka melakukan strategic action terhadap polisinya di tempat-tempat di mana mereka tetap bisa menekan Israel dengan cukup keras. Di sisi yang lain mungkin ada soal-soal, mungkin ya misalnya pertimbangan dari negara-negara yang punya hubungan diplomatik, bukan Indonesia menolak hubungan diplomatik dengan Israel, tidak pernah melakukan, dan karena itu berarti Indonesia tidak sama dengan negara-negara yang mau saya sebutkan ini, bahwa mereka mungkin berpikir harus ada hubungan, kalau ada hubungan ekonomi itu ada hubungan people to people, di mana lewat masyarakat itulah mungkin yang tadi disampaikan oleh Bang Mardhani, akan terjadi perubahan juga dari dalam. Mungkin ada faksi-faksi yang lebih moderat di dalam Israel yang juga membutuhkan kerjasama ekonomi dengan pihak lain dan seterusnya. Tetapi ini soal yang mungkin di luar diskusi kita malam ini, soal mengenai Palestina dan Israel ini adalah soal yang sudah berpuluh-puluh tahun, underlying-nya mungkin sudah ratusan tahun. Tetapi kalau kembali kepada pidato Presiden di Parliamentary Union kemarin dan juga deklarasi Jakarta, sebetulnya yang dihasilkan itu dari 17 poin ya Pak Mardhani Alisera, 5 poin saya kira sekitar soal Palestina, tetapi sisanya adalah soal-soal terkait dengan masalah-masalah yang dihadapi oleh negara-negara anggota OKI. Keterbelakangan, ketimpangan ekonomi, dan tadi lemahnya institusi yang membuat kita negara-negara OKI ini menjadi sangat vulnerable terhadap intervensi, bukan intervensi militer, tetapi karena ada ketergantungan tertentu, mungkin seperti yang disampaikan oleh Prof. Evi tadi, di sisi militer, ada lagi di sisi ekonomi, itu yang justru membuat kita daya bargainnya lemah di mata negara-negara superpower yang mendukung Israel. Karena itu mungkin, dan ini salah satu aspek lain yang didorong oleh Presiden, mari sama-sama, tadi kan pidatonya menyampaikan itu, negara OKI ini kita perbaiki deh aspek-aspek domestik kita agar kita lebih kuat dalam berdiplomasi. Artinya banyak hasil ya dari pertemuan kemarin dengan negara-negara OKI. Tapi banyak juga publik yang kemudian penasaran nih, sebenarnya bagaimana ya sikap dan juga posisi Pak Prabowo terkait dengan banyaknya aksi-aksi boikot yang terjadi di tanah air terkait dengan produk-produk yang terafiliasi dengan Israel, seperti apa, Bung Philip? Saya belum pernah tanya dan belum ada statement dari Presiden Prabowo, sehingga mungkin dalam konteks itu kita harus melihatnya sebagai inisiatif masyarakat. Dan jangan lupa ketika kita bicara tentang Indonesia, dukungan Indonesia terhadap Palestina, itu tidak hanya dilakukan oleh pemerintah. Semua jalur tadi disampaikan, semua jalur yang possible yang bisa dilakukan, teman-teman masyarakat sipil mengumpulkan dana, menyalurkannya kepada wilayah-wilayah konflik di Palestina dan khususnya Gaza. NU Muhammadiyah melakukannya, pemerintah melakukan melalui mekanisme UN Relief Work Agency, karena itulah mekanisme formal dari pemerintah. Dan juga mungkin ada aksi-aksi yang tadi disampaikan oleh Pak Mardhani, demonstrasi di sini dan di sana, yang mau coba membangkitkan dan mengingatkan terus kolektif memori masih kita, terus dilakukan hingga saat komitmen ini, kita terhadap kemerdekaan Palestina. Saya kira ini bukan soal siapa harus mengatakan apa, karena semua dalam perspektif kebijakan pemerintah Indonesia tidak pernah berubah 1 inci pun dari dukungan terhadap kemerdekaan Palestina. Sudah cukupkah, Prof. Evi? Retorikanya udah cukup. Kita menunggu realitasnya, ya, karena banyak sekali sebetulnya kebijakan-kebijakan akhir-akhir ini ngomongnya ke A, prakteknya ke B gitu loh. Jadi kita harus sebetulnya menunggu nih, benar nggak? Jadi kalau memang mendukung Palestina, tindakan ya nyatanya kita apa harus saja tindakan yang tidak melukai mereka, tidak membuat mereka terusir dari negaranya. Contohnya? Mau ya tadi salah satunya sementara katanya, tapi kan kenyataan tidak pernah ada yang sementara itu berhasil pulang kembali, kita sudah bisa lihat. Jadi harus dicari solusi-solusi. Nah mungkin salah satu juga yang pokoknya harus diberhentikan, kalau kita daripada membawa yang luka dan sebagainya, berhentikan sekarang juga serangan-serangan itu ya kan. Tadi membuka koalisi membuka blokade bantuan dan kesehatan, baik kesehatan maupun pangan. Dan benar-benar memberhentikan serangan itu gitu. Nah
berita hari ini adalah Israel Defense Force bahkan menyuruh Gaza dikosongkan. Nah, memang mereka mau Gaza dikosongkan karena mereka mau gempur, kata alasan mereka mau gempur Hamas karena memang tujuannya mengosongkan Gaza gitu. Nah, bagaimana caranya mereka tidak bisa lagi melakukan itu gitu loh. Nah, kan memang kita butuh negara-negara. Nah, mungkin salah satu juga ya pendekatan kepada masyarakat Yahudi yang progresif ya, yang sebetulnya juga sekarang sudah banyak mengkritik. Betul. Tapi memang salah satu kebijakan pimpinan negara itu kan kalau dia terancam di dalam negeri, dia akan buat perang. Itu sudah sering dilakukan oleh para pemimpin negara. Perang itu sebetulnya pelampiasan dia dari dalam negeri yang tidak stabil. Itu sering dilakukan. Tapi kita kan juga harus berhitung gitu sejauh mana Netanyahu bisa menggunakan senjata itu. Oke, baik, mohon maaf waktu kita singkat. Terima kasih banyak Prof. Evi, Bung Mardhani, terima kasih banyak waktu yang sudah bersama kami. Bang Philip, terima kasih sudah menegaskan bagaimana posisi dan juga komitmen Pak Prabowo dengan pemerintahan saat ini yang terus mendukung hak kemerdekaan Palestina. Kami pun TV One juga melakukan demikian sehingga kami terus mengangkat isu-isu ini agar kemudian masyarakat terus memberikan solidaritasnya pada saudara-saudara kami di Gaza, Palestina. Demikian dialog kami, Vena. Terima kasih Maria Segaf. Usai jeda pemirsa Apa Kabar Indonesia Malam masih akan kembali untuk Anda. Kami akan hadirkan salah satunya informasi soal kondisi terkini dari bocah 10 tahun yang dibakar oleh teman-temannya di Situbondo, Jawa Timur yang masih memprihatinkan. Kami hadir sesaat lagi, tetaplah bersama kami.